Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan statistik pendidikan. Adapun deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah statistik pendidikan ini nanti akan memberikan bekal kepada para mahasiswa tentang teori dasar statistika sehingga ia mampu menggunakan dan menerapkannya dalam pengolahan dan penganalisisan data penelitian pendidikan. Nah, kemudian untuk cakupan materinya itu meliputi pengertian statistik dan juga statistika, kemudian data, kemudian teknik sampling, penyajian data, pengolahan data, dan analisis data berupa uji hipotesis asosiatif dan juga komparatif serta deskriptif. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan kepada mata kuliah statistik pendidikan ada 8. Setelah mengikuti pembelajaran statistik pendidikan, mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Ini kompetensi sikap yang pertama. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri Ini kompetensi sikap yang ke-9. Kemudian memahami dirinya secara utuh sebagai sarjana pendidikan, ini sikap yang ke-11. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri, dan cinta menjadi pendidik bidang IPA, IPS, PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia pada satuan pendidikan sekolah atau madrasah, yaitu SD atau MI. Ini sikap yang ke-16. Yang kelima, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individu dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Ini aspek pengetahuan yang keempat. Kemudian yang keenam, menguasai integrasi teknologi, pedagogi, dan muatan keilmuan atau keahlian. Ini yang sering kita sebut sebagai TPACK atau TPACK, yaitu Technology, Pedagogic and Content Knowledge, serta komunikasi dalam pembelajaran matematika, IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia pada jenjang SD atau MI. Ini merupakan kompetensi pengetahuan yang ke-19. Kemudian yang ke-7, menunjukkan kemampuan literasi informasi, media, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja. Ini keterampilan umum yang ke-10. Dan yang terakhir adalah mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif atau creativity skill, inovatif atau innovation skill, berpikir kritis atau critical thinking, dalam pemecahan masalah atau problem solving skill dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Ini merupakan keterampilan umum yang nomor 12. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah itu ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dalam statistik deskriptif sesuai dengan kebutuhan pengolahan data. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dalam statistik inferensial sesuai dengan kebutuhan pengolahan data. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan statistik untuk mendeskripsikan data hasil penelitian. Adapun jadwal kuliahnya adalah yang kelas A ini hari Selasa jam 7.50 sampai 9.30 di ruang 414. Kemudian yang kelas B juga sama harinya Selasa, hanya jamnya selanjutnya yaitu 9.30 sampai 11.10 di ruang yang sama. Kemudian untuk referensi yang digunakan, saya menggunakan buku diktat karangan saya sendiri yaitu Statistik Pendidikan.
Kemudian buku-buku tambahannya juga buku karangan saya, yaitu statistik deskriptif dan inferensial, serta tambahan yang lain adalah pengantar statistika pendidikan dari Prof. Anas Sudiono. Untuk jadwal UTS dan UAS itu ada di pertemuan ke-8 dan 16, yaitu sekitar tanggal 4 April untuk UTS-nya, sedangkan UAS-nya tanggal 30 Mei. Untuk penilaian ada 4 aspek. Yang pertama adalah partisipasi kuliah, termasuk kehadiran dan keaktifan. Kemudian ada aspek non-akademik, totalnya 15%. Yang kedua tugas-tugas 25%, UTS dan UAS masing-masing adalah 30%, sehingga kalau dijumlah hasilnya 100%. Nah, teman-teman mahasiswa silakan perhatikan bobot-bobot yang besar ini ya, supaya nanti ketika mau ujian itu dipersiapkan dengan maksimal. Adapun tata tertib dalam perkuliahan, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, tidak boleh memakai sandal atau wajib bersepatu, berpakaian yang rapi dan sopan ya, apalagi sebagai calon guru ya. Kemudian mahasiswa yang tidak hadir lebih dari 25% tanpa keterangan itu tidak diperkenankan ikut UAS. Kalau sampai tidak ikut UAS artinya dia tidak akan lulus ya. Oleh karena itu mohon kalau tidak hadir harap memberikan keterangan ya, misalkan izin atau sakit dan seterusnya. Jika ada tugas, harus dikumpulkan tepat waktu, ya tidak boleh menyusul, yaitu seminggu setelah pemberian tugas, menggunakan kertas folio bergaris. Nah, untuk metode pembelajaran, nanti setiap kelas dibuat menjadi 12 kelompok. Pembagian kelompoknya sesuai dengan urut absen saja, biar mudah. Kemudian untuk setiap kelompok nanti membuat makalah dan PowerPoint untuk presentasi. Kemudian untuk setiap kelompok membuat 2 soal latihan, baik di MS Word maupun di PowerPoint. Nah, untuk 2 soal ini nanti dikerjakan di kelas secara bersama-sama, dipandu oleh kelompok yang presentasi dan bimbingan dosen. Kemudian juga setiap kelompok membuat 2 soal tugas. Ya. Ini untuk dikerjakan di rumah oleh masing-masing mahasiswa sebagai tugas individu. Kemudian untuk ketentuan isi PowerPoint, yang pertama adalah materi, kemudian soal latihan dan soal tugas. Adapun ketentuan isi makalah, yang pertama adalah sistematika, mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, ya, bab 2 pembahasan, bab 3 soal latihan dan juga soal tugas. Sedangkan bab 4-nya adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Sedangkan tata tulisnya menggunakan kertas A4, hurufnya Times New Roman 12, margin kiri 4, lainnya 3, dan spasinya 1,5. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti ini, nanti ada 12 kelompok. Untuk kelompok 1 mulai pekan ketiga, karena pekan kedua nanti saya yang mengisi materi, dan kelompok 12 nanti terakhir adalah materi regresi linier. Sekali lagi untuk pembagian kelompok nanti urut absen silakan diatur oleh komting masing-masing kelas. Nah, kemudian terkait komting atau komandan tingkat. Nah, komting setiap kelas nanti ada 2 mahasiswa, di mana tugasnya menjadi mediator dalam komunikasi dengan dosen dan juga mengkoordinir setiap aktivitas perkuliahan. Nah, untuk komting nanti dipilih secara acak oleh dosen ya. Adapun cara pengumpulan tugas atau makalah adalah sebagai berikut. Nanti mahasiswa mengirimnya ke komting, ya, kemudian komting merekap di Excel yang saya siapkan nanti. Kemudian komting mengumpulkannya di meja dosen. Nah, inilah kontak saya, bisa melalui HP, email, YouTube, website, FB, IG maupun Twitter. Baik, demikian untuk kontrak perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.